hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya minta maaf, pengajian ini biasanya ba'dal isya, saya majuin karena ba'dal isya ada tahlil. Jadi kita majuin, tapi enak juga ba'dal maghrib ya. Asalkan saya tidak telat. Mudah-mudahan insyaallah ke depan enggak telat deh. Saya atur jalan dari rumah jam 5. Tadi saya dari Jakarta. Dari Jakarta jam 5, alhamdulillah keburu. Enak juga, PPKM ini sepi. Langsung nyampe. Kalau nggak PPKM mungkin nggak bisa, Pak. Alhamdulillah. Kita mulai langsung ya. Al-Fatihah ila Rasul Muhammad bin Ali al-Maliki. Wa ila ruhi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum. Anna Allah yataghashahum birrahmi wal maghfirah wa yaskinhum al-jannah. وأن الله يختمنا ولكم بسنة بخير والعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Sekarang kalau kemarin kita udah membahas budak-budaknya Nabi, terus apalagi pembantu yang Nabi yang khidmah sama Rasulullah. Sekarang kita bahas judulnya sedikit daripada siapa saja yang mengawal Nabi, menjaga Nabi atau bodyguard lah bahasanya kalau sekarang. Yang mengawal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz ini beliau yang ngawal Nabi Muhammad di perang Badar. Wa harasahu Abu Bakar As-Siddiq aidan bil Arish. Begitu juga yang mengawal Nabi kita Muhammad adalah sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di Arish. Wa Zakwan bin Abdi Qais. Begitu juga yang mengawal Nabi Muhammad adalah sahabat Nabi Zakwan bin Abdi Qais. Wa Muhammad bin Maslamah, dan yang mengawal Nabi juga adalah Muhammad bin Maslamah di Uhud, di perang Uhud. Di Nabi dikawal itu, dijaga. Siapa lagi yang ngawal Nabi Muhammad? Zubair Yaumal Khandaq. Yang mengawal Nabi kita Muhammad lagi adalah Zubair di perang Khandaq. Dan yang mengawal Nabi lagi adalah Ubbad bin Bashar. Dan yang mengawal Nabi lagi adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan yang mengawal Nabi lagi adalah Abu Ayyub. Itu di perang Khaybar. Dan yang mengawal Nabi lagi adalah Bilal Biwadil Qura. Ngawal Nabi di Wadil Qura, ada nama tempat. Wadil Qura nama tempat. Itu semua tadi yang disebut tadi adalah mereka-mereka yang suka ngawal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijaga Nabi Muhammad. Tapi suatu saat turun ayat Al-Qur'an yang berbunyi wallahu ya'simuka minan nas, dan dialah Allah yang menjagamu wahai Muhammad daripada gangguan manusia. Surah Al-Maidah ayat 67. Maka ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu tersebut, dan dialah Allah yang menjagamu, ya'simuka, yang melindungimu, yang menjagamu, yang mengawalmu daripada manusia, gangguan manusia, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak butuh pengawalan lagi, enggak pakai pengawalan lagi. Kenapa? Yang menjaga Nabi, yang mengawal Nabi adalah Allah langsung. Begitupun juga seorang mukmin, orang yang beriman, orang pecinta Nabi Muhammad harus yakin, ya,
Nggak usah takut, nggak usah khawatir, nggak perlu kita bodyguard. Cukup pengawal kita adalah Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hakada, biar hidup kita tenang. Ya, tawakal Allah. Cukup Allah yang nolong kita. Kalau pakai bodyguard lumayan, apalagi lagi PPKM. Ya, bayarnya bisa goncret juga. Masya Allah. Dan dari cerita ini pun juga kita sebagai orang awam ngelihat ada ulama, ada orang alim, ya orang yang masya Allah, kita harus ada inisiatif untuk menjaganya juga. Jangan nunggu perintah, jangan mungkin, jangan. Jadi inisiatif. Ini mereka para sahabat nggak diperintah sama Rasulullah, tapi inisiatif mereka jaga Rasulullah, jaga gimana khidmah, hakada. Begitupun juga kita kepada alim ulama, ya, para ustaz asatid, para kiai, para ajengan, habaib, jaga mereka, inisiatif. Yang bisa dengan tenaga, dengan kekuatan, uang, hakada. Biar apa ya? Ikut turun andil, ikut dakwah. Ya, jaga ulama, ikut dakwah juga. Jaga kiai juga sama, ya, melindungi mereka itu juga ada dakwah. Tapi dari sini juga jangan diambil cerita, oh Nabi ini pakai pengawal, enggak. Akhirnya kayak zaman sekarang banyak nggak ada macet, nggak ada apa-apa, pakai pengawal ya. Ustadz zaman sekarang, wah heboh. Bikin gempar. Ya enggak begitu juga. Emang dulu keadaannya genting, Nabi diincer, mau dibunuh. Kalau zaman sekarang ya kalau enggak ada apa-apa ya enggak usah. Malah kita lihat habib-habib yang benar-benar tuh, mereka enggak mau dikawal. Enggak mau dijemput atau dikawal pakai sirine enggak mau. Kenapa? Takut ganggu orang lain. Takut ganggu yang lain, mungkin mereka yang ada lebih membutuhkan mendesak, kebutuhan yang mendesak. Kok malah kita yang cuma sekedar buat ceramah begitu sehebohnya ya? Jangan ya. Hakada itu harus jangan dijadiin patokan. Lihat habib-habib yang dulu nggak mau. Maunya kayak orang biasa, jalan kayak biasa, nggak pakai begitu-begituan. Padahal mereka azim di sisi Allah Subhanahu wa taala, magamnya tinggi, ilmunya luar biasa, tapi akhlak yang ditunjukkan, ya. Nanti kalau begitu muridnya juga begitu nanti, ya. Bapaknya jalan naik angkot, anaknya dikawal. Nah, gara-gara begitu akhirnya nggak beres, ya. Biasa-biasa aja. Baik. Nah, sekarang judul yang lainnya tadi sedikit doang, pembahasan yang ngawal Nabi itu doang tadi. Sekarang pembahasan judul yang lain, yaitu orang-orang yang diutus sama Nabi Muhammad kepada raja. Utusan-utusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para raja. Siapa saja yang pernah diutus sama Nabi Muhammad kepada para raja? Di antara yang pernah diutus sama Rasulullah, utusan-utusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para raja. Siapa saja mereka sahabat Nabi yang diutus sama Rasulullah kepada para raja? Salah satunya di antaranya Amr bin Umayyah ad-Damri. Ini Amr bin Umayyah ad-Damri, wa huwa awwalu rasuli yab'athuhu sallallahu alaihi wasallam ila an-Najashi wa ismuhu Ashima wa ma'nahu Atiyah. Amr bin Umayyah ad-Damri ini adalah orang yang pertama kali diutus sama Rasulullah dari kalangan sahabat kepada para raja. Amr ini kepada raja siapa? Raja Najasyi. Raja Najasyi. Nama lain Raja Najasyi ini adalah Ashama. Artinya pemberi, yang suka beri.
Maka Amr bin Umayyah, utusan Nabi tadi, membawa catatan Rasulullah, membawa apa yang diamanatin sama Nabi Muhammad, membawa kitab dari Rasulullah, catatan, dan catatan tersebut dikasih di hadapannya Raja Najasyi tadi. Di antara kedua kelopak matanya, ini catatan dari Nabi Muhammad, surat dari Rasulullah. Maka Raja Najasyi tadi turun dari ranjangnya, tempat istirahatnya, wa jalasa 'alal ard, dan Raja Najasyi tadi duduk seperti kita di atas lantai. Dia duduk, dibaca. Wa aslam, dan dia masuk Islam. Masya Allah, diberi hidayah, taufik dan hidayah. Wa mata, dan Raja Najasyi ini meninggal di zaman ketika Rasulullah masih hidup, tahun 9 Hijriah. Fasalla alaih, maka Nabi menyolatinya. Maka Nabi Muhammad SAW menyolati Raja Najasyi tadi. Masya Allah, wah ini Pak luar biasa, dunia akhirat beneran, udah jadi raja, masuk Islam, gak lama dia masuk Islam, meninggal lagi. Masya Allah, orang-orang pilihan radhiyallahu an, ya. Itu tadi utusan yang pertama tadi, yang pertama kali tadi adalah Amr bin Umayyah ad-Damri, diutus kepada Raja Najasyi, dan Raja Najasyi tadi masuk Islam. Kemudian siapa lagi? Utusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Duhayya bin Khalifah al-Kalbi. Duhayya bin Khalifah al-Kalbi. Kepada siapa nih Duhayya? Kepada Malikir Rum Kaisar, kepada Raja Rum Kaisar, Romawi, ya. Rum. Bukan Romawi, Hercules. Hercules yang lebih dikenal dengan Raja Hercules. Ini Duhayya bin Khalifah al-Kalbi, utusan Nabi Muhammad, diutus ke Hercules tadi, Raja Rum, kekaisaran Rum. Maka fathabatat indahu nubuwwatu sallallahu alaihi wasallam, maka ada ketertarikan pada si Hercules tadi tersebut, kerajaan Rum tadi, kaisar Rum tadi, tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu, kenal, fahamma bil Islam, dia kepengen masuk Islam. Tapi falam tuwafiqhur Rum, tapi Rum, ya ini masyarakatnya tadi tidak demen, nggak sudi kalau dia masuk Islam. Kalau rajanya masuk Islam, masyarakatnya nggak mau. Maka bagaimana si raja tadi? Fakhafahum ala mulkihi faamsak. Maka si raja tadi gara-gara ngelihat rakyatnya, masyarakatnya, dia nggak setuju kalau dia masuk Islam, maka itu akan berpengaruh dengan kerajaannya. Mungkin dia bisa dicopot atau dilengserkan. Akhirnya gengsi, dia tetap mempertahankan agamanya, dia nggak jadi masuk Islam. Gara-gara apa? Hubbud dunia, cinta pangkat, cinta kerajaan, kekuasaan, itu merupakan cinta dunia. Makanya bahaya Pak, cinta dunia. Kita lihat zaman sekarang, orang berebut buat kekuasaan, padahal bukan kelas RT, RW, lurah, taurah, camat, menghalalkan segala cara. Kalau udah mau jadi-jadian nih, pilih-pilihan, wah, suap sono, suap sini, panggil ustadz sono yang punya banyak masaknya, udah jadi orang alim, jadi orang soleh. Betul nggak? Panggil kiai, ngumpulin. Aslinya nggak begitu. Sholat masjid rajin, udah jadi, lupa sama janji-janjinya. Terus demi kekuasaan berani bohong, demi kekuasaan berani bersumpah atas nama Allah, demi kekuasaan nggak mau dilengserin, bunuh sono, sogok sono. Nah begini ini jadi kita ngeliat hal kayak gini ini nggak asing. Ini dulu udah diceritain nih. Sahabat Duhayyah dikirim sama Rasulullah ke Raja Rum, Romawi, atau yang lebih dikenal Hercules.
Dia kepengen, dia udah tahu Rasulullah, kenal Nabi Muhammad, bahkan pengen masuk Islam. Tapi gara-gara masyarakat rakyat yang dipimpinnya tadi nggak setuju kalau dia masuk Islam, dia nggak jadi masuk Islam. Dia mempertahankan agamanya dia. Kenapa? Nanti kalau dia masuk Islam bisa nanti kacau kerajaannya. Gara-gara dunia, hati dunia. La ilaha illallah, jabatan, kekuasaan, kekayaan. Udah jadi yang biasa aja deh. Ingat nih, udah cukup kita ngeliat nih di TV, mati udah banyak. Udah mati bawa apa? Rumah yang kita bangun tinggal, mobil tinggal, jabatan udah nggak dianggap nih, pakai kain putih, kain kafan. Pangkat kita yang berjajar di sini nggak dibawa, nggak dilihat sama malaikat. Kain putih. Apa yang ditanya? Amalan kita. Sholat kita bagaimana? Takwa kita, banyak taatnya atau banyak maksiatnya? Di totalitas dari umur kita balik sampai kita meninggal dunia, ini lebih banyak taat atau maksiatnya? Oh, taatnya. Dilihat dulu, taatnya berdasarkan ilmu atau enggak? Oh, berdasarkan ilmu, Masya Allah dia belajar. Mengamalkan ilmunya apa enggak? Oh, mengamalkan ilmunya, ikhlas apa enggak? Oh, disaring Pak semuanya. Itu yang mau kita andelin. Ya. Jauh, kita masih jauh. Sholat kita masih penuh riya, masih dengan penuh kebodohan, masih banyak kurangnya. Ya, jauh. Maka dari itu mudah-mudahan kita selamat semuanya. Jangan jauh-jauh dari majelis ta'lim. Cukup udah dunia tinggalin. Sekarang waktunya akhirat buat deketin diri kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Itu yang kedua tadi. Di antara lagi yang pernah diutus oleh Rasulullah, sahabat siapa lagi? Adalah Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi ini diutus kepada Raja Kisra, Faris atau Persia. Faris ya. Famazzagal kitab, maka raja Persia tadi ketika mendapatkan surat dari Rasulullah yang dibawa oleh Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi, suratnya dirobek. Robek. Maka ketika Rasulullah tahu kalau suratnya tadi dirobek, Nabi berdoa, ayyumazzagu kullu mumazzag. Mudah-mudahan yang ngerobek tadi dirobek kerajaannya, kekuasaannya oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Akhirnya apa? Kacau balau untuk kerajaan Persia tadi. Gara-gara apa? Menghina, meremehkan surat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah raja. Orang kalau udah tinggi, jabatan tinggi, sombong. Pasti mau nggak mau. Ngerasa dirinya paling mulia. Padahal kalau sebenarnya dia paling tinggi itu Sayyidul Qaum khadimuhum. Pemimpin itu makin banyak yang dipimpin, makin dia harus banyak merelakan, mengorbankan waktunya, mengorbankan hartanya, mengorbankan jiwa raganya, mengorbankan segala sesuatu apa yang dia miliki. Kenapa? Sayyidul Qaum khadimuhum. Pemimpin suatu kaum itu adalah pelayan rakyat. Bukan pemimpin itu malah jadi nginjek rakyat. Lah, jadi pelayan. Ente kalau mau jadi pemimpin siap miskin. Hadza, ini baru betul. Bukan jadi pemimpin makin kaya. Kalau mau jadi pemimpin siap miskin, maju, bagus. Tapi kalau nggak siap miskin, jangan. Hisab inti berat nanti. Ya, orang-orang dulu itu kalau jadi pemimpin bukan nambah kaya Pak, nambah miskin. Punya rumah besar, bukan jadi rumah kecil. Harta bendanya dijual, termasuk pakaiannya. Sampai mereka tinggal punya baju beberapa helai demi mempertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu. Kalau sekarang makin tajir ya. Ya, rumah mungkin 100 meter, habis jadi pemimpin 1000 meter, 1000 hektar, mobilnya berderet. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, jangan tertipu dengan yang kayak gitu-gitu. Berat Pak nanti Pak. Berat. Cukup di dunia udah biasa-biasa aja. Nanti di akhirat tempat kita senang-senang. Di akhirat, ya. Dunia senangnya dihisab.
halaluha hisab wa haramuha azab. Dunia ini halalnya dihisab kita. Hisab 100% hisab. Bakal ditanya sama Allah. Nggak bakal lewatin. Dihisab, ditanya. Inti pakai buat apa? Dari mana? Untuk apa? Hisab dan hisab itu merupakan salah satu azab sebenarnya. Kok bisa, Beb? Azab. Ente coba kalau pernah hadir pengadilan ditanya, dicecer. Pernah lihat pengadilan kan? Ya. Jangan pengadilan TV India, pengadilan beneran, ditanya, dicecer sama hakim begini-begini atau sama jaksanya. Salah jawab, berabe urusannya. Sedangkan nanti yang jawab bukan mulut doang, nanti di yaumil kiamat tangan kita, mata kita yang ngomong. Bahkan bukan itu aja, benda-benda mati pun nanti turut hadir disaksiin sama Allah. Jadi nggak bisa kita mau politik-politikan sama Allah Subhanahu Ta'ala. Itu halal. Bokef yang haram, dapat dari yang haram, azab. Jadi jangan bangga koruptor, azab lo. Dunia azab. Ya, waliyadzubillahi min dzalik. Gara-gara apa mereka itu? Hubbud dunia. Syisyar ya. Cinta dunia. Kemudian siapa lagi yang diutus sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sahabat yang diutus oleh Nabi adalah Hatib bin Abi Balta'ah. Ya. Hatib ini diutus ke Muqawqis, Raja Muqawqis. Fagarabal Islam, maka Raja Muqawqis tadi dekat masuk Islam, mau masuk Islam. Dia pengen memperdalamin Islam. Dan Raja Muqawqis ini menghadiahkan kepada Nabi Muhammad anaknya. Siapa? Maryah dan Sirin. Dihadiahkan kepada Rasulullah. Dan tidak itu saja, Raja Muqawqis ini juga menghadiahkan apa? Al-Bughlah Syuhba, yang dikasih nama Al-Duldul. Bughlah ini keledai, hasil peranakan antara kuda dan khimar, keledai, namanya bulgoh. Tahu keledai ya? Nggak ada di sini, di Arab ada. Keledai itu paling jeleknya binatang. Ya, udah jelek, suaranya jelek juga, nggak enak didengar, kerjanya juga lamban. Nah, ini peranakan antara kuda dan keledai, namanya bulgoh. Dikasih ke Rasulullah, namanya Duldul. Oke, kalau nama Duldul berarti sama kayak ini ya, Dul. Sini Abdul dipanggil Dul ya. Dan Raja Muqawqis ini sudah ngasih Sirin sama Maria, ngasih peranakan antara kuda dan keledai atau namanya bulgoh, ngasih juga uang 1000 dinar. 1000 dinar, Pak. Bayangin 1 dinar sekarang berapa? 4 juta sekian. Ya, 4 juta sekian. Kaliin 1000, berapa itu? Hah? 4 miliar ya? 4 miliar. Kalau ibarat sekarang ini uang apa? Amplop lah. Ya, salam gesek. Ya. Kalau kita sekarang berapa dinar? Orang dulu luar biasa. Orang dulu kalau ngasih nggak nanggung-nanggung 1000 dinar. Ya. Kemudian ngasih apa lagi? 20 baju. 20 baju. Baju yang mahal. Dikasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Raja Muqawqis. Wa qad dzakara ahlu sir, disebutkan oleh ahli sejarah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus 6 orang setiap harinya. Setiap harinya mengutus 6 orang dalam setahun. Dalam wahid sana sabah, di tahun ke-7. Di tahun ke-7 Rasulullah mengutus 6 orang setiap hari. Dalam sehari itu di tahun ke-7 Hijriah, setiap hari itu Rasulullah mengutus 6 orang. Kamu ke sini, kamu ke sono, kamu ke sono, kamu ke situ.
Fa asbaha kullu rajulin minhum yatakallamu bilisanil qaum alladziina yab'atsu ilaihim. Maka orang yang diutus sama Rasulullah tadi, sahabat-sahabat yang disuruh sama Nabi untuk bawa surat, untuk dakwah tadi, mereka misalkan ke Rum bisa bahasa Romawi. Mereka misalkan ke mana lagi? Misalkan ke mana nih? Ke daerah yang tempat lain, bahasanya beda, bisa bahasa tempat tersebut. Andai kata misalkan ke Indonesia, bisa bahasa Indo. Mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat itu cerdas-cerdas, Pak. Orang nggak usah jauh-jauh, lihat TKW deh. Kok bisa? Kok bisa begini? Nggak usah jauh-jauh, TKW, atau TKW kan? Tenaga kerja wanita atau tenaga kerja Indonesia, TKI. Mereka kalau nggak ada, misalnya mereka sebelumnya nggak ada modal, Pak, untuk belajar. Nggak belum ada, paling sedikit-sedikit lah. Pas dikirim ke Saudi, sebulan atau berapa minggu udah bisa bahasa Arab. Jadi kalau dengar cerita kayak gini nggak usah kaget. Kita aja kalau dikirim misalkan mana? India, bisa mungkin bahasa India ya. Walaupun kuci-kuci hutahe ya. Amitabha ya misalkan. Itu sesuai di mana kita berada, itu otomatis. Dan begitulah daripada sahabat Nabi Muhammad SAW yang diutus sama Rasulullah, diutus ke negara ini bisa dengan bahasa negara tersebut, dan mereka menguasai dengan bagus sehingga untuk berkomunikasi gampang. Tidak lain tidak bukan untuk dakwah kepada Allah Subhanahu Ta'ala, mengajak mereka di jalan yang benar. Dan diantara lagi sahabat Nabi yang diutus oleh Rasulullah SAW, siapa lagi? Amr bin As radhiyallahu an. Kemana Amr bin As? Diutus ke Juifar wa Abdi ibnil Julanda, ke Raja Juifar dan Abdi ibnil Julanda. Kedua raja ini Raja Oman. Ada dua raja, Raja Juifar dan Raja Abdi ibnil Julanda. Kedua raja ini Raja Oman. Tahu Oman kan? Di Arab. Ini kedua raja yang didatangi oleh Amr bin As, dibawa surat dari Rasulullah, mereka masuk Islam. Dua-duanya masuk Islam. Dan mereka berdua menghormati Amr bin As, memberikan kepada Amr bin As sedekah, memberikan kepercayaan kepada Amr bin As, dan menjadikan Amr bin As sebagai hakim di situ. Hakim di situ, atau gubernur lah kalau bahasanya sekarang, gubernur. Maka tetap itu Amr bin As berada di situ menjadi hakim di antara mereka sampai meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda bisa bayangin tuh sahabat tuh yang ikut Rasulullah ya, enggak semuanya kaya, Pak. Enggak semuanya orang mampu, sedikit. Bahkan mereka pas-pasan hidupnya, tapi gara-gara dengerin Rasulullah, nurut sama Nabi Muhammad, barokah hidupnya. Salah satunya siapa? Amr bin As jadi gubernur. Tapi bukan mentang-mentang jadi gubernur, mentang-mentang jadi pemimpin, diberi kepercayaan, lupa sama enggak. Mereka bakal menerapkan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Barokah hidup itu kalau kita ngikutin Nabi, barokah insyaallah. Tapi kalau kita nggak mau ngikutin Nabi, la barokah. Walaupun itu kelihatan zahirnya kayak enak, aslinya enggak, bakal jadi fitnah. Contoh, tuh ada beb, dia nggak ngikutin Nabi, dia nggak pernah sholat, maksiat terus, tapi kaya aja, itu namanya istidraj, tipu daya, ketipu tuh orang. Suatu saat nanti bakal nyesal. Kenapa? Hartanya dia yang bakal giring dia ke api neraka. Makanya dia nggak pernah hadir majelis. Kenapa? Sibuk dengan dunia. Kenapa dia nggak pernah hadir sholat berjamaah? Sibuk dengan tokonya, sibuk dengan urusan duit, sehingga tidak ada waktu buat akhirat. Itu istidrat. Hati-hati. Jangan dianggap itu enak lah, mending cukup duit pas-pasan, masih semangat, istiqomah, berjamaah terus, nggak pernah putus. Masya Allah, itu nikmat, Pak.
Nanti nikmatnya apa? Hisab kita nanti ringan. Hisab kita ringan, gampang masuk surganya. Biarin deh, memang dunia sijinil mukminin. Dunia ini tempat penjaranya orang mukmin. Nanti kita di surga nanti baru enak-enakan, ya. Sabarin. Kita sekarang Pak, kalau coba kita pikir dari bayi, atau yang usah dari bayi deh, dari kecil, tiba-tiba sekarang udah tua, udah ada uban aja. Allah udah punya anak, tak lagi udah punya cucu, nggak berasa. Tak lagi apa? Kuburan. Sabarin deh. Jangan mau kita didoktrin dengan pikiran kamu harus kerja keras, harus cari duit sebanyak-banyak mungkin. Wah, harus bisa begini ya. Bagus kayak gitu semangat. Cuman jangan lupa akhirat. Boleh kerja keras, cari duit yang banyak, sholat jamaah jangan tinggal, majelis jangan tinggal, silaturahmi sama orang tua jangan tinggal. Hakada, ini bagus, tapi kan udah kebanyakan yang begitu, lupa semuanya. Ya, waliyadzubillahi min dzalik. Terusin lagi, sedikit lagi. Di antara sahabat yang diutus oleh Rasulullah siapa? Kalau azan kasih tahu ya. Salid bin Amr Al-Amiri. Salid bin Amr Al-Amiri radhiyallahu an ini diutus ke Raja Haudah bin Ali yang punya menguasai daerah Yamamah. Ini Salid dimuliakan oleh Raja Haudah. Dan Raja Haudah ini mengutus orang juga kepada Nabi Muhammad. Dia udah menerima utusan Nabi, dia kirim balik utusan kepada Nabi Muhammad. Maka yang utusan tadi ngomong apa dari Raja Haudah? Kata Raja Haudah melalui utusannya, "Ma ahsana ma tad'u ilaihi wa ajmalahu wa ana khatib qaumi wa syairhum faj'al li ba'dal amr." Alangkah bagusnya, bagus indahnya yang engkau serukan. Dan ketahuilah bahwa aku ini, kata Raja Haudah kepada Nabi Muhammad, ketahuilah aku ini adalah penyambung protokol kepada masyarakatku. Dan aku ini yang suka mensyairkan kepada mereka. Maka tolong, kalau emang kamu mau, beri aku sebagian kekuasaan. Jadikan aku apa gitu. Jadi minta job lah kepada Nabi Muhammad. Aku mau ibadah masuk Islam, tapi kasih kekuasaan, kasih job, kasih pekerjaan atau bukan apa, kasih apa namanya, lapangan lah. Ya gitu. Itu gara-gara ini raja kayak gini semua. Hubud dunia. Akhirnya apa? Pas Nabi tahu begitu, Raja Haudah minta bagian, minta jatah. Nabi menolak. Dan akhirnya Raja Haudah tidak masuk Islam. Jadi masuk Islamnya itu karena gara-gara pengen dunia. Itulah orang-orangnya. Makanya Pak, jangan sering-sering kumpul sama orang-orang yang begitu. Kita punya hati nih, ya Allah bisa gelap, keras. Kenapa? Ikut juga kita hubud dunia. Kita kalau sering-sering kumpul sama mereka, keras ente punya hati. Keras ente nggak bakal tega-tegaan sama orang miskin. Hati sama orang tua bakal perhitungan. Kenapa? Udah punya hubud dunia, cinta dunia di hati kita. Waliyadzubillah min dzalik, ya, mudah-mudahan selamatin kita. Di antara sahabat Nabi diutus lagi siapa lagi? Syuja' bin Wahab Al-Asadi. Syuja' bin Wahab Al-Asadi ini dikirim sama Rasulullah ke Al-Haris bin Abi Syamar Al-Ghassani, Raja Balqa namanya, Raja Balqa di Syam. Maka ketika Raja Balqa tadi menerima surat dari Nabi Muhammad yang dibawa oleh Syuja', itu surat tadi, buku tadi dilempar sama Raja Balqa tadi. Biar saya yang ke Madinah, saya temui itu Muhammad. Pas dia pengen jalan, dihadang oleh kaisarnya dia. Apa kaisar tuh? Pahlawannya dia lah. Dihadang, usah raja, nggak usah, nggak perlu. Gengsi mereka itu. Karena apa? Mereka juga ngerasa raja. Rasulullah rajanya di antara raja, ibaratnya di manusia nih, pemimpin di antaranya pemimpin yang pertama, pemimpin yang terakhir, Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Sayyidul Anbiya, pemimpin para nabi, paling afdolnya makhluk. Tapi Rasulullah nggak pernah sombong, Pak. Nggak pernah sombong. Nih
raja dunia. Udah tuh bukan Allah yang disembah, begini lagi. Itulah hati-hati ya, hati-hati hubud dunia ya Allah, sisyar. Dilempar itu. Terus anak kepengen dengan lantangnya. Hakata, ya itulah kehidupan para penguasa yang zalim. Dan siapa lagi yang sahabat Nabi yang diutus kepada raja-raja? Mereka adalah Muhajir bin Abi Umayyah Al-Makhzumi. Ini Muhajir diutus ke Al-Haris Al-Hamiri fil Yaman. Wal-Ulla bin Hadrami ilal Mundir Malik al-Bahrain Abi bin Sawa fa aslam. Dan salah satu sahabat yang diutus lagi adalah Ulla bin Hadrami. Ini kepada Raja ilal Mundir Malik al-Bahrain, Raja Mundir, raja di Bahrain. Namanya Raja Mundir, raja di Bahrain. Masuk Islam itu raja. Wa Abu Musa al-Asy'ari, salah satu sahabat Nabi yang disuruh sama Nabi untuk menemui raja adalah Abu Musa al-Asy'ari, diutus ke Yaman. Dan bersama Abu Musa al-Asy'ari ini adalah Mu'adz bin Jabal. Maka raja yang di Yaman tadi masuk Islam. Raja-raja yang ada di Yaman masuk Islam semuanya. Dan semua masyarakatnya tanpa ada perperangan. Itu di mana? Di Yaman. Jadi sahabat yang ke Yaman bawa surat Rasulullah, raja-rajanya masuk Islam beserta pengikutnya tanpa ada perperangan. Maka Yaman itu, Pak, Yaman, ahlul Yaman, orang-orang Yaman itu alyanu qulubuhum, kata Rasulullah, hatinya lembut. Bapak perhatiin nanti kalau pernah, insyaallah mudah-mudahan ya, kalau ngelihat selain orang Yaman, Arab keras-keras, cuek. Tapi kalau orang Yaman senyum, rahmat. Makanya ada hadisnya tuh, alyanu qulubuhum, ya. Hikmah ada di Yaman. Hati-hatinya orang Yaman lembut. Kurang lebih kayak orang Indonesia lah, ya. Cuman jangan bahas masalah utang aja, masalah duit, jadi keras. Orang sana enggak ya, orang sana enggak, insyaallah ya. Mungkin cukup sampai sini ya, cukup. Apa yang kita sampaikan ini bermanfaat buat kita. Paling enggak kita tahu, oh begini, oh ini. Paling enggak kuping kita tahu, pernah dengar nama-nama sahabat yang pernah diutus sama Rasulullah. Jadi dalam di dunia ini paling enggak kita udah tahu gitu loh. Oh begini, walaupun nggak hafal, ya. Walaupun nggak hafal, paling nggak ya nanti next kita beli kitabnya. Ya. Ini belum ada, nggak ada terjemahannya. Kalau ada juga kurang. Ini belum nemu Habib yang bagus gitu. Kalau ada, anda suruh beli. Ya, biar kita tahu. Jadi tahu, oh perjuangan Rasulullah sampai sedemikian ya. Oh ini sahabat-sahabat. Nanti pas di surga, mudah-mudahan kita ketemu ya nggak? Oh ini sahabat yang diutus ke Raja Najasyi. Oh ini sahabat yang diutus ke Mugaugis. Oh ini sahabat yang bawa surat dirobek-robek suratnya. Jadi kita tahu nih, ya kan? Oh pas dikasih lihat, ditonton neraka. Oh ini ternyata raja yang menolak ajakan Nabi Muhammad, disiksanya begini. Kan beda Pak, tahu. Ya makanya orang kita kalau belajar sering-sering majelis salim jadi tahu ya, dan beda orang yang tahu dan tidak tahu. Mudah-mudahan kita selalu diberi taufik, istiqomahan, hidayah ya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sakit Allah kasih kesembuhan. Ya, yang disakit apapun tersebut, corona ke kurini atau lagi deh penyakit apa aja, terutama penyakit kantong ya, dikasih kesembuhan, tebal lagi kantongnya, lancar lagi. Yang lagi seret lancar kayak air keran insyaallah ya. Yang lagi ada musibah, mudah-mudahan musibahnya diangkat, musibah tersebut. Yang meninggal dunia Allah ampunin dosanya, Allah jadikan raudhah min riyadil jannah kuburannya. Dan mudah-mudahan arwah yang dikumpulkan bersama anbiya, para syuhada, para aulia insyaallah, amin ya rabbal. Dan semuanya di sini ataupun yang tidak ada di sini yang punya hajat Allah kabulkan hajatnya insyaallah. Hadhihi niyya wa kullu salam wa la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.